Baik begini, eh saya kasih sedikit saja. Masyarakat Arab itu dulu sebelum Islam kita biasanya menyebut masyarakat jahiliyah ya. Nah, ada ilmuwan yang namanya, dimatikan dulu Farul suaranya. Iya, iya. Ada ilmuwan, ada ilmuwan dari barat itu namanya Karen Armstrong. Beliau menyebut masyarakat Arab pra-Islam itu sebagai masyarakat Sarakenoi. Sarakenoi itu masyarakat yang hidup di gurun pasir, di gurun-gurun pasir. Kalau kita ya di kampung-kampung begitu, di desa-desa, mereka hidup di gurun pasir, hidupnya berpindah-pindah, nomaden ya. Kenapa nomaden ya? Karena di gurun pasir itu minim air kan, sehingga mereka harus berpindah-pindah mencari air, mencari sumber mata air, mencari oase. Nanti oasenya itu kalau mereka sudah dapat oase, mereka akan tinggal di situ. Nah, seringkali karena jumlah oasenya itu terbatas, orang-orang suku-suku di Arab itu berperang untuk memperebutkan oase atau mata air. Jadi mereka sering berperang, sering ini. Nah, ketika dalam proses-proses itulah kemudian mereka membangun aliansi antara kabilah-kabilah, suku-suku itu membangun aliansi, aliansi kesukuan, sehingga ketika sudah tercipta aliansi mereka akan melakukan, kalau ada satu aliansinya diserang kelompok lain, berarti itu akan terjadi peperangan dengan suku-suku yang lain. Nah, kabilah-kabilah itu kan lebih kecil-kecil ya, kaum kabilah begitu. Itu kondisi masyarakat Arab saat itu sangat-sangat, ya sangat-sangat terpecah belah. Seringkali terjadi peperangan-peperangan. Karena itulah dalam Al-Quran, tapi mereka punya kesepakatan bahwa mereka tidak boleh berperang di bulan-bulan tertentu yang kita sebut sebagai bulan haram itu kan, khususnya di bulan haji. Itu di bulan haji itu tidak boleh ada peperangan. Ada kesepakatan di antara para suku-suku di Arab. Nah, dari masyarakat yang kondisinya seperti itu, dan mereka itu tidak bisa baca, kurang akrab dengan baca tulis, tidak akrab dengan baca tulis ya. Jarang orang-orang di Arab yang bisa membaca dan menulis, tapi mereka memiliki ikatan yang kuat sekali. Mereka bisa menghafal nama-nama dan urutan-urutan nenek moyangnya sampai sekian generasi. Mereka paham, mereka ingat ya. Padahal nama-namanya di sana itu mirip-mirip kan. Nama Muhammad aja ada beberapa. Nanti ada Malik bin Anas bin Malik, ya, begitu panjang sekali. Mereka ingat. Jadi mereka tidak akrab dengan baca tulis, tapi mengandalkan ingatan. Ada sih beberapa yang bisa baca tulis, tapi secara umum masyarakat saat itu tidak bisa baca tulis. Nah, pertanyaannya, bagaimana masyarakat Arab yang semula masyarakat Sarakenoi, kata Karen Armstrong, bahasa kita masyarakat jahiliyah itu, kemudian bisa menjadi masyarakat yang kemudian menjadi kekuatan yang adidaya selama berabad-abad ya. Karena saking Sarakenoinya itu, saking liarnya suku-suku di Arab saat pra-Islam itu dua kekuatan besar di Arab, yaitu Bizantium dan Persia. Ini dua negara besar yang ada di sebelahnya tanah Arab. Itu mereka tidak mau menguasai suku-suku di Arab itu, di Jazirah Arab. Kenapa enggak mau menguasai? Ya, untuk apa dikuasai? Mereka orang-orang Badui yang suka berperang, menghabiskan energi saja gitu kan. Tapi kemudian dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, tiba-tiba bangsa Arab yang terpecah belah, suka berperang,
satu suku dengan suku yang lainnya itu saling berperang, secara kenoi itu bisa bersatu lalu menjadi bangsa yang luar biasa. Ya. Ketika Nabi Muhammad masih hidup itu, beliau berhasil mempersatukan suku-suku Arab di Yasrib, di Madinah. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, kondisi orang-orang Arab di Yasrib, di Madinah itu kondisinya parah sekali. Mereka saling berperang juga. Yang mengambil keuntungan dari peperangan suku Aus dan Khazraj di Madinah itu adalah kelompok-kelompok Yahudi. Mereka jualan senjata dan berbagai macam akomodasi untuk berperang, dan suku-suku Arab di situ berperang, yang menikmati orang Yahudi. Tapi ketika Nabi Muhammad datang, orang-orang Arab di Yasrib dan sekitarnya disatukan oleh Nabi Muhammad, itu kan, dengan namanya Piagam Madinah, the Madinah Charter atau Mistaqul Madinah. Kemudian setelah Fathul Makkah, Nabi kembali ke Mekah, menguasai Mekah. Praktis orang-orang Arab di Jazirah itu, di Madinah dan di Mekah, disatukan, dan di sekitarnya disatukan menjadi satu kekuatan. Nabi kemudian meninggal. Setelah Nabi meninggal, itu kekuatan persatuan orang Arab itu semakin besar dan kekuasaannya semakin luas. Di era Umar bin Khattab saja kekuasaan orang Arab sudah sampai ke Syria dan Palestina, itu kan, sampai ke Palestina sekarang. Kemudian melebar lagi di era setelahnya sampai ke perbatasan Cina, bahkan ke perbatasan India, ke perbatasan Cina. Itu kekuatan Arab. Bagaimana? Pertanyaannya adalah bagaimana kelompok yang semula terpecah belah itu kemudian mereka mau bersatu dan kemudian menguasai sebagian sepertiga dari dunia. Nah, ini jawabannya adalah karena faktor Islam. Ya, faktor Islam. Mereka yang semula orang-orang Arab itu semula terpecah belah, kemudian mereka disatukan. Kan ketika pra-Islam, orang-orang Arab itu menyembah berhala kan? Tiap-tiap kaum punya berhala masing-masing. Maka Tuhannya pun bersifat lokal-lokal. Kaum A punya berhala ini yang disembah itu. Kaum B punya berhala ini yang disembah itu, ya kan? Mereka masing-masing kaum punya berhala yang disembah oleh tiap-tiap kelompok. Itu ketika Islam datang, semua berhala-berhala itu dihapuskan, hanya satu yang disembah. Nah, yang disembah siapa? Gusti Allah, gitu kan? Karena mereka sudah menyembah satu Tuhan, maka secara bertahap cara ibadah mereka satu. Yang semula cara ibadahnya beda menjadi satu. Kemudian disatukan oleh semangat ukhuwah Islamiyah. Nah, lama-kelamaan mereka menjadi bersatu berdasarkan pada tauhid itu tadi. Inilah yang kemudian mentransformasikan, mengubah masyarakat Arab dari yang semula terpecah belah menjadi masyarakat yang bersatu. Begitu. Kekuatan apa? Kekuatan agama, yaitu agama Islam. Dan ternyata di kemudian hari ketika kekuasaan Arab, umat Islam itu sampai ke Persia, sampai ke Bizantium, sampai ke perbatasan Cina, sampai ke India dan lain sebagainya, mereka menguasai banyak juga bangsa-bangsa yang lain, suku-suku yang lain di luar Arab. Nah, kemudian suku-suku itu masuk Islam dan mereka kemudian menjadi punya identitas sama. Dan itu masih terasa sampai sekarang kan. Orang-orang di Afrika Utara, di Afrika bagian utara itu semuanya disebut sebagai kawasan Arab juga. Di Maghribi, di Maroko, di Tunisia dan sekitarnya, mereka identitasnya tetap Arab. Padahal mereka bukan orang Arab. Mereka orang Afrika, orang Berber, yang kita sebut orang barbar itu. Mereka punya identitas yang sama. Ini faktor agama. Dan ini terjadi juga di Nusantara.
Nusantara itu dikuasai, itu Nusantara kan pada banyak pulau ya, ada banyak pulau, Sumatera, Jawa, Kalimantan atau Borneo, Sulawesi, dan di tiap-tiap pulau itu ada banyak suku-suku. Di Sumatera itu ada suku Aceh, ada suku Gayo, ada orang Palembang, ada orang Minang, ada orang Lampung, ada orang Melayu. Di Kalimantan juga seperti itu, ada orang Dayak, ada orang Melayu. Dayak pun ada banyak sub-sub suku. Di Sulawesi ada orang Gorontalo, ada orang Minahasa, ada orang Goa Talo, Bugis ya. Ada Makassar, ada orang Bugis, ada orang Luwu. Semua suku-suku berbeda-beda. Di Jawa, ada Sunda, ada Madura, ada Betawi, gitu kan? Ada Cirebon, semua beda-beda sukunya, bahasanya beda. Nah, bagaimana kemudian suku-suku yang berbeda di Jawa, di Nusantara itu bisa bersatu? Itu pertanyaannya kan? Dulu kita itu pernah dikuasai oleh Sriwijaya. Sriwijaya ada di daerah di Sumatera Selatan. Sriwijaya disebut itu menguasai banyak pulau di Nusantara, Sumatera, sebagian Jawa, sebagian Kalimantan, semenanjung Malaka sampai ke Thailand itu dikuasai oleh Sriwijaya. Sriwijaya susut, Majapahit datang. Majapahit menguasai lebih luas lagi sampai ke Raja Ampat, sampai ke Filipina Selatan. Ya. Tetapi Sriwijaya dan Majapahit itu hanya menguasai secara politik, secara militer. Ya, tidak menguasai, tidak menciptakan identitas bersama. Beda dengan Islam. Ketika Islam datang ke Nusantara, suku-suku di Nusantara yang semula itu punya identitas berbeda, punya bahasa berbeda, punya keyakinan berbeda, ketika mereka masuk Islam, tiba-tiba mereka merasa satu. Orang Bugis merasa sama dengan orang Jawa, karena sama-sama cara ibadahnya sama, Tuhannya sama, yang disembah sama, gitu kan? Orang Aceh dengan orang Gorontalo, dengan orang Ternate Tidore itu merasa sama. Apalagi kemudian mereka menggunakan bahasa yang sama, bahasa Melayu. Dan bahasa Melayu yang kita nikmati sekarang ini adalah dulu itu transformasi dari pengaruh Islam. Bahasa Melayu kuno itu berbeda sekali kosakatanya dengan dan abjadnya dengan bahasa Melayu sekarang yang kita nikmati. Dulu sangat India pengaruhnya. Tapi ketika Islam datang, bahasa Melayu yang digunakan itu berubah. Banyak kosakata Arab yang masuk. Dan Islam mengubah sekali bahasa Melayu. Dan bahasa Melayu pasar itulah yang kemudian digunakan oleh suku-suku di Nusantara. Dan bahasa Melayu pasar ini sudah diisi oleh kosakata Arab Persia. Kosakata dari Islam. Karena itulah kemudian Islam menyatukan orang-orang Nusantara dan identitasnya disebut sebagai identitas Al-Jawah atau Jawi. Orang Ternate merasa sebagai orang Al-Jawi, orang Aceh merasa Jawi, orang Jawa merasa Jawi, semuanya sama. Jadi Islam mempersatukan Nusantara dengan identitas yang sama. Beda dengan Sriwijaya Majapahit. Sriwijaya Majapahit hanya menyatukan Nusantara secara politik, tapi secara identitas tidak. Gitu ya. Identitas. Sehingga sampai sekarang orang saya ke Gorontalo ada banyak hal yang sama antara saya dengan orang Gorontalo. Dan saya sering bertemu, karena apa? Ke masjid ketemu, sholat bareng. Ada acara-acara keagamaan, temu. Cara beribadahnya sama. Sehingga yang terjadi bukan konflik, tetapi malah kesamaan identitas. Itu pula yang terjadi di Arab.
itu transformasi bangsa Arab dan bangsa Nusantara setelah Islam datang. Sebelum itu orang-orang Arab dan orang-orang Nusantara hidupnya terpecah belah karena memiliki identitas yang berbeda-beda. Itu. Baik, ada pertanyaan?